Assalamualaikum sahabat titik terang, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat? Semoga kita selalu senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan, keselamatan, dan kecukupan. Ya teman-teman, dan video-video dari channel ini saya berharap dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita. Baik, untuk video kali ini ada kisah yang sangat menarik menurut saya untuk dikisahkan atau diceritakan. Biografi Khalifah Umar bin Khattab dan sejarahnya masuk Islam. Jadi Amirul Mukminin dan sampai wafatnya beliau. Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar bahkan memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan sekitar 546 dan terkenal sebagai orang yang tinggi dan kuat, serta piawai menunggang kuda dan bergulat. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator ulung, pegulat yang tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sifat-sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 25 Zulhijjah 23H dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beberapa hadits menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Masa muda Khalifah Umar bin Khattab. Umar lahir di Makkah dari klan Bani Adi, yang bertanggung jawab atas arbitras antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisyam dari suku Bani Maksum. Di masa mudanya dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Makkah. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik dan pegulat terkenal. Pada tahun 610, Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Muhammad dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 619, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut Anda, Banu Abdu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri, di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Tibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya Said bin Zaid, pupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha, diajari oleh seorang sahabat Muhammad, Khabbab bin Al-Arad. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras, sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya.
Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudarinya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman, kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Dia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku hanya dan dirikanlah syalat yang teratur untuk mengingatku." Dia menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Khabbab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang engkau sukai.' Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu." Khalifah Umar bin Khattab menemui Nabi Rasulullah. Khalifah Umar bin Khattab kemudian pergi ke Muhammad dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan salat. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang salat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Makkah. Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak salat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami salat di masjid." Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selama memimpin, Umar mendapat julukan Amir al-Muminin atau pemimpin orang beriman sekaligus menjadi orang pertama dengan gelar tersebut. Selain itu, Umar pun dijuluki sebagai pimpinan yang sangat adil, sabar, jujur, dan Al-Faruq yang artinya pembeda, karena ia dapat membedakan yang benar dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Bagi Umar, menjadi seorang kepala negara bukan sebuah privilege yang membuatnya merasa lebih istimewa dibanding rakyat biasa. Tapi ada amanah besar yang menjadi harus diembannya betul-betul. Kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok pemimpin yang tidak melakukan banyak rekayasa pencitraan terhadap dirinya, tetapi memang benar-benar hadir dan mensolusikan secara nyata setiap persoalan yang menimpa seluruh rakyatnya. Pertama, musyawarah dalam bermusyawarah. Umar radhiyallahu anhu tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa. Ia meletakkan dirinya sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan anggota musyawarah lain. Ketika ia meminta pendapat mengenai satu urusan, ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia adalah pemegang kekuasaan. Bahkan Umar selalu menanamkan perasaan bahwa mereka adalah guru yang akan menunjukkannya ke jalan kebaikan, menyelamatkannya dari kesengsaraan hisab di akhirat, karena mereka membantunya dengan pendapat-pendapat mereka untuk memperjelas kebenaran. 2. APBN untuk rakyat. Semua kekayaan negara dipergunakan untuk melayani rakyat. Kala itu sesuai kebutuhan zaman, Umar mendirikan tembok-tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslimin. Umar juga membangun kota-kota untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Umar tidak pernah berpikir mengambil kesempatan atau keuntungan dari APBN untuk kesenangan diri dan keluarganya. Malah Umar hidup dengan sangat zuhud, sehingga tidak tertarik dengan kemewahan, kenikmatan, dan segala bentuk pujian manusia yang mudah kagum dengan harta benda. Ketiga, menjunjung tinggi kebebasan. Dalam satu muhasabahnya, Umar berkata pada dirinya sendiri, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka?" Menurut Umar, semua orang memiliki kemerdekaan sejak lahir ke dunia. Umar sama sekali tidak takut akan kebebasan bangsanya, tidak pula khawatir akan mengancamnya. Bahkan ia mencintai kebebasan manusia itu sendiri, seperti cinta seorang yang mabuk kepayang serta menyanjungnya dengan penuh ketulusan. Pemahaman kebebasan menurut Umar sangat sederhana dan bersifat universal. Kebebasan menurutnya adalah kebebasan kebenaran. Artinya kebenaran berada di atas semua aturan. Kebenaran apa itu? Tentu kebenaran Islam.
bukan kebenaran kebebasan yang disandarkan pada logika liberalisme. Keempat, siap mendengar kritik. Suatu hari, Umar terlibat percakapan dengan salah seorang rakatnya. Orang itu bersikeras dengan pendapatnya dan berkata kepada Amirul Mukminin, "Takutlah engkau kepada Allah." Dan orang itu mengatakan hal itu berulang kali. Lalu, salah seorang sahabat Umar membentak laki-laki itu dengan berkata, "Celakalah engkau terlalu banyak bicara dengan Amirul Mukminin." Menyaksikan hal itu, Umar justru berkata, "Biarlah dia, tidak ada kebaikan dalam diri kalian jika kalian tidak mengatakannya, dan kita tidak ada kebaikan dalam diri kita jika tidak mendengarnya." Kelima, terjun langsung mengatasi masalah rakyatnya. Sangat masyhur di kalangan umat Islam bahwa Umar adalah sosok pemimpin yang benar-benar merakyat. Tengah malam saat orang terlelap, ia justru patroli, mengecek kondisi rakyatnya. Jangan-jangan ada yang tidak bisa tidur karena lapar, begitu mungkin pikirnya. Baca belajar berusukan dari Umar. Begitu ia menemukan seorang ibu yang anak-anaknya menangis karena lapar, sedangkan tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak dan disuguhkan, dengan segenap daya Umar pergi ke Baitul Ma'al dan memikul sendiri sekarung gandum untuk kebutuhan makan keluarga tersebut. Seperti itulah, setidaknya setiap pemimpin muslim di negeri ini bekerja atas dasar iman, sehingga tidak ada yang didahulukan selain iman, takwa dan kesejahteraan rakyatnya. Ia berusukan malam hari, bukan siang hari, apalagi hanya sekedar dilihat orang. Kisah wafatnya Umar bin Khattab. Menjelang hari kematiannya, Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah dan sudah tua. Beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan kesyahidan, dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Beliau diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Luluah Fairuz, seorang budak Al-Mughirah dari Persia. Ia membunuhnya karena kecewa atas kekalahan Persia, yang saat itu menjadi negara adidaya, oleh pasukan Islam. Beliau ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali, sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian itu bermula sebelum matahari terbit hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur syaf sebelum sholat. Baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Luluah muncul di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Beliau yang merasakan panas senjata itu di dalam dirinya, menoleh kepada jamaah dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Luluah. Abu Luluah menikam jamaah yang hendak menangkapnya, akibatnya 6 orang terbunuh. Setelah itu, ia pun melakukan aksi bunuh diri. Tikaman yang dilakukan Abu Luluah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dari tikaman itu hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf pun segera menggantikan beliau mengimami salat. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau dengan waktu sholat yang diingatkan kepadanya. Beliau pun akhirnya terbangun dan segera melaksanakan sholat. Setelah selesai, beliau bertanya siapa orang yang telah ia menikamnya. Para sahabat pun menjawabnya, dan setelah itu Umar bin Khattab merasa bersyukur bahwa ia dibunuh, bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tak bersujud kepada Allah. Tak lama setelah itu, beliau meninggal dunia. Oh